Bapak Ibu semuanya, tutorial yang kedua yakni menyusun perencanaan pengetahuan. Setelah Bapak Ibu lihat referensi kompetensi dasar dan ini sudah terisi, Bapak Ibu klik perencanaan. Di sini ada rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, bobot keterampilan. Ini begini, ibaratnya Bapak Ibu merencanakan penilaian pengetahuan nanti berapa kadi yang ingin dinilai di e-rapor, penilaian keterampilan nanti berapa kadi, dan juga bobot keterampilannya nanti berapa dibanding berapa. Yang pertama, rasio nilai akhir, yakni perbandingan antara pengetahuan dan keterampilan. Ya. Ini nanti Bapak Ibu cek mapel per mapelnya. Ya. Kalau pengetahuan dan dibanding keterampilan. Ya. Kalau untuk mapel wajib A, wajib B, ini seperti normatif, adaptif, dan C1, ya, itu saya sarankan 50/50. Ya. Jadi juga menyesuaikan dengan kegiatan yang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi untuk mapel yang produktif, ini bisa 40 pengetahuan, dan 60 keterampilan. Ini menyesuaikan dengan pembelajaran di masing-masing mapelnya. Kalau untuk yang normatif adaptif atau wajib A, wajib B, dan C1, ya, ini bisa pakai 50/50. Ini menyesuaikan. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Setelah ada notif sukses berhasil menyimpan rasio nilai akhir, ya, warna hijau ini berarti proses pengisian rasio nilai akhir sudah berhasil. Selanjutnya yakni penilaian pengetahuan. Ya. Jika data di Bapak Ibu muncul tidak ada data untuk ditampilkan, ya berarti Bapak Ibu belum menyusun perencanaan penilaian pengetahuan. Langkah selanjutnya yakni klik tambah. Pilih tingkat kelasnya, misalkan kelas 10, ya. Pilih rombelnya, jadi misalkan 10 BDPM 2, ini mapel yang saya ampu, mata pelajaran matematika. Ini selanjutnya ada 4 jenis penilaian. Yakni ada penugasan, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penugasan, PH, PTS, dan PAS. Ini Bapak Ibu isikan di sini. Penugasan, lalu penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS. Untuk tekniknya, ini ambil salah satu, jadi misalkan penugasan dengan penugasan. Penilaian harian dilakukan dengan tes tertulis. PTS dilakukan juga dengan tes tertulis. PAS dilakukan dengan tes tertulis, ya. Ini ya. Ini untuk teknik penilaian. Sedangkan bobotnya, ya, yakni ini saya hanya cuma menyarankan, ya. Ini berdasarkan pedoman penilaian, panduan penilaian SMK tahun 2018, ya. Ini penugasan nanti rasio 1, PH-nya nanti 4, PTS-nya 2, PAS-nya 3. Bobotnya ini 1, PH-nya 4, PTS-nya 2,
pasnya 3. Ini. Selanjutnya, Bapak Ibu centang KD mana yang ingin dimunculkan di dalam penilaian. Jika Bapak Ibu lupa nama isian KD apa, itu silahkan diklik di nomor KD ini, kode KD ini. Jadi misalkan 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat dan seterusnya. 3.2 menerapkan persamaan berdasarkan nilai mutlak. 3.3 dan seterusnya. Ini di semester 1 nanti yang ingin dinilai KD berapa saja. Ingat bahwa jumlah KD yang Bapak Ibu centang ini sama dengan jumlah nilai yang harus Bapak Ibu persiapkan. Kalau saya hanya menyarankan ini minimal 2 atau 3 KD. Jadi misalkan penugasan di KD 3.2, lalu 3.3 saya gunakan untuk PH, lalu PTS-nya nanti di 3.4 dan juga 3.2, lalu untuk pasnya nanti misalkan saya gunakan 3.3. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini tidak ada aturan untuk harus 2 atau 3. Yang terpenting Bapak Ibu centang. Untuk pencentangan ini mohon bekerja sama dengan mapel yang sama, yang setingkat ya. Tetapi ini tidak ada kewajiban satu mapel, satu tingkat itu sama. Tetapi saya sarankan untuk dimusyawarahkan dengan teman yang lainnya. Setelah selesai, ya, langsung Bapak Ibu klik simpan. Ini sukses, data perencanaan pengetahuan berhasil disimpan. Berarti perencanaan pengetahuan sudah berhasil disimpan. Selanjutnya, jika perencanaan penilaian ingin dikopi untuk rombel yang lainnya, jadi misalkan penugasan ini hanya cuma masih kelas 10 BDPM 2 ya. Lalu saya copy atau saya duplikat di kelas yang saya ampu yang lainnya, yakni klik aksi di sini ada duplikat ya. Ada hapus, ada edit bobot ya. Jadi jika merasa ada kesalahan ya, silakan saja klik hapus ya. Jika ingin mengedit bobotnya silakan diedit lagi di sini. Tetapi untuk KD yang dicentang ini tidak ada untuk editnya, tetapi adanya hapus nanti dibuat lagi bisa. Klik untuk mengcopy di rombel yang lainnya, di kelas yang lainnya, klik duplikat. Pilih rombel mana yang ingin di-copy. Jadi misalkan 10 kelas yang Bapak Ibu ampu. Lalu klik simpan. Berhasil ya. Jadi penugasan di kelas 10 TB3 sudah saya kopikan. Selanjutnya untuk PH-nya. Jadi 4 jenis penilaian, penugasan, PH, PTS, dan PAS ini harus saya copy sebanyak kelas yang saya ampu. Jadi saya sarankan membuat saja dulu satu rombel yang sesuai, yang sudah betul, setelah itu baru dikopikan di kelas yang lainnya.
Silahkan nanti dilanjutkan di kelas yang ingin dikopi sesuai dengan jumlah rombel yang Bapak Ibu mampu. Selanjutnya, jika jenjang yang lainnya, jadi ini misalkan kelas 10, ya, saya ingin membuat nanti yang kelas 11, tekniknya sama, yakni klik tambah. Nanti pilih di kelas 11, pilih rombelnya, misalkan kelas 11 TBSM 1, klik pilih mapelnya, tekniknya sama Bapak Ibu ya. Di sini penugasan, penilaian harian, TTS, dan pas. Ya. Silahkan digeser atau dicari KD yang kelas 11 semester ganjil. Itu mulai KD nomor berapa. Ya. Jadi misalnya ini mulai KD nomor 3.10, 3.11, lalu 3.12. Ini kalau sudah silahkan klik simpan. Jadi di sini tidak ada, di KD ini tidak ada keterangan semester ganjil atau genap kelas berapa. Adanya yakni kode KD sesuai dengan kelas atau jenjang yang Bapak Ibu berikan ke siswanya.